ada orang yang berperan di dalam penebusan Yesus di kayu salib. Kita sudah mengetahui dari tahun ke tahun bahwa karya salib Yesus seperti apa. Kita sudah melihat filmnya, bahkan kita sering kali menontonnya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu bisa mengubah paradigma kita, cara hidup kita, bagaimana kita memuliakan nama Tuhan lebih sungguh lagi dengan melihat atau bahkan mengetahui tentang Yesus di salib itu. Itu yang paling penting buat kita. Oleh sebab itu pada malam ini saya ajak buat saudara supaya sudah bisa mengerti apakah engkau punya peran yang sama seperti di dalam Alkitab, di dalam karya penebusan itu. Memang karya penebusan sudah selesai, tetapi untuk hari-hari ini apa yang harus saudara lakukan untuk Tuhan Yesus supaya kita bisa mengerti dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Oke, saya akan kasih dua hal dan dua hal, berarti ada 4 hal. Artinya 2 hal contoh peran yang jelek dan 2 hal contoh peran yang baik di dalam penebusan. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Matius 27. Saudara lihat ayat yang ke-24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu kamu sendiri. Itu urusan kamu sendiri." Tokoh yang berperan setelah Yudas, saya nggak akan ulas tentang Yudas berperan di dalam Yesus disalib pada saat itu, tetapi langsung kepada Pilatus. Saudara bisa mengerti bagaimana Pilatus pada waktu itu tidak mau bertanggung jawab. Artinya dia punya peran saat itu, punya peran kunci sebenarnya. Kalau Pilatus bilang tidak disalib, maka yang terjadi hanya kekacauan saja. Mungkin Pilatus saja yang dibunuh. Tetapi pada saat itu Pilatus nggak mau, dia mau cuci tangan saja. Dia berpikir bahwa, wah ini bahaya, saya tidak mau. Orang ini nggak kutemukan kesalahannya apapun juga. Tetapi kenapa kamu olok-olok, kenapa kamu dera, kenapa kamu bawa ke tempat ini? Dan Pilatus pada waktu itu mencuci tangannya, dan itu tanda bahwa Pilatus adalah tokoh yang tidak mau bertanggung jawab, artinya adalah orang yang cari aman saja. Berarti gimana pada saat-saat ini, kalau di dalam masa-masa kita memperingati Paskah ini, ada banyak orang cari aman di dalam kekristenan, sehingga dia nggak mau bertanggung jawab. Walaupun kadang-kadang kita percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi pada satu sisi kita nggak mau bertanggung jawab untuk mempertahankan apa yang menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Misalnya kemarin kita bicara masalah dikucilkan, mencari hormat, misalnya kita dianiaya gara-gara percaya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat itu ketika Pilatus, seorang tokoh yang sentral saat itu, seharusnya dia sudah memiliki satu komitmen, satu tanggung jawab bahwa Yesus memang tidak bersalah. Namun demikian memang harus digenapi. Pilatus memang harus melakukan hal demikian. Karena apa? Kalau Pilatus saat itu bertanggung jawab dan dia berkata ini orang bersalah harus dilepas, mungkin ada Pilatus yang lain. Mungkin Pilatus diturunkan, kemudian ada tokoh yang lain supaya sampai Yesus disalibkan, karena memang nubuatannya adalah Yesus disalibkan. Tapi masalahnya hari ini pewahyuannya bukan ke situ menurut saya. Itu cerita yang seperti itu. Yang saya maksudkan di tempat ini adalah supaya kita ngerti bahwa ada tokoh Pilatus yang cuci tangan saat itu. Supaya bisa tahu bahwa ada tokoh Pilatus yang pada saat itu tidak mau bertanggung jawab, artinya orang yang cari aman. Makanya pewahyuan kita hari ini adalah jangan sampai kita jadi orang Kristen hanya cari aman saja. Kalau ada sesuatu hal, kalau saudara mungkin difitnah, kalau saudara mungkin dicaci maki, kalau saudara mungkin merasa diri saudara itu dibenci, Yesus sudah melakukannya semuanya itu. Dan itu adalah hal yang harus kita pelajari, bahwa jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti Pilatus yang hanya mencari aman supaya dia sendiri yang merasa hidupnya nyaman. Padahal istrinya sudah berkata bahwa lepaskan saja, karena bermimpi bahwa ditekan sama Tuhan, nggak tenang hatinya. Kalau sudah baca di dalam Matius 27 tadi, berarti istrinya sudah nggak aman, nggak tenang di dalam hal mimpi mereka. Tapi pada saat itu juga Pilatus juga sama, menyetujui hal yang sama. Namun demikian, hal ini yang menjadi pelajaran buat kita, bahwa satu tokoh Pilatus ini yang membuat kita kadang-kadang harus mengerti
apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadi perannya Pak Pilatus pada saat itu juga ikut memutuskan, walaupun dia cuci tangan, dia ikut memutuskan untuk membuat Yesus tetap disalib. Oke, tokoh yang kedua, mari kita lihat Matius 27 terus, ayat 29. Matius 27 ayat 29. Ya. Saya baca buat saudara sampai 31. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Siapa tokoh yang ikut membantu di dalam penebusan ini? Tentunya tokoh yang jelek yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah Pilatus, yang kedua adalah imam-imam dan para serdadu-serdadu pada waktu itu. Mereka membantu, mereka menganyam dan mereka mengolok-olok, mereka memberikan salam dengan salam olokan. Saudara tahu bahwa ini adalah sesuatu hal pelajaran buat kita bahwa Yesus berkorban luar biasa. Menurut saudara, korban yang paling berat apa dalam hidup ini? Mungkin saudara dengan korban uang, korban waktu, mungkin kamu korban pikiran tempat ini, korban sesuatu hal mungkin saudara bisa lakukan hari ini. Tapi kalau korban perasaan saat itu, perasaan, saudara tahu kalimat perasaan yang saya katakan di tempat ini adalah dia Tuhan, tapi dia rela untuk jadi manusia, sehingga pada waktu jadi manusia diolok-olok. Padahal dia Tuhan, itu adalah perasaan. Kamu ini orang kaya, kemudian kamu mau jadi orang miskin. Ketika kamu jadi orang miskin, ada orang kaya ngolok-ngolokin kamu. Siapa kamu gitu. Kamu orang goblok, orang dungu, kemudian kamu dicapok, kamu itu adalah maling misalnya. Padahal kamu sebenarnya adalah orang terhormat, orang kaya. Nangkep maksudnya? Nah, pada saat itu terjadi hal demikian, maka Yesus mengosongkan dirinya supaya dia jadi manusia. Dan ini penting buat kita, itu namanya korban perasaan. Dan itu dicap sama serdadu dan imam-imam pada saat itu, orang-orang Farisi tentunya. Mereka menganyam dengan duri. Saudara tahu bahwa duri berbicara soal apa? Duri berbicara masalah soal yang paling jelek di dalam kehidupan saat itu, bangsa saat itu. Kenapa? Fungsi duri hanya untuk apa? Tidak ada guna sama sekali. Sehingga kalau kita lihat Yesus dikasih mahkota duri, berarti pikiran mereka adalah supaya Yesus ini nggak berguna apa-apa. Sehingga dia diolok-olok, diejek-ejek dengan kalimat, "Hai Raja orang Yahudi." Ini bicara soal olokan. Berapa banyak di antara saudara yang diolok-olok, tetapi saudara tidak melakukan sama seperti Yesus lakukan. Padahal saudara sendiri sebenarnya layak untuk diolok-olok. Tetapi Yesus nggak layak untuk diolok-olok sebenarnya. Tapi kalau kita, saya dan saudara, ini layak untuk diolok-olok. Karena kita memang punya banyak kekurangan. Kita memang siapa kita? Sehingga pantaslah buat kita semua di tempat ini kalau kita diolok buat kita semua. Tapi Yesus tidak. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana Yesus berkorban dengan luar biasa. Maka kenapa Jumat Agung ini adalah benar-benar, atau Good Friday ini benar-benar ada di dalam pandangan orang Kristen, adalah pandangan yang paling dahsyat di dalam kekristenan kita, yaitu iman kita kepada salib itu. Maka saudara nggak ngerti ini, berarti saudara belum mengenal firman Allah dengan benar. Maka saya katakan kepada saudara saat ini, coba saudara pikirkan hari ini. Ada tokoh Pilatus tadi, ada imam-imam dan serdadu yang mereka memang dipakai untuk membuat karya penebusan selesai pada waktu itu. Tetapi ini dipakai secara jelek. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah coronavirus juga sama. Coronavirus sudah dipakai untuk kebaikan, tapi virus juga dipakai untuk kejelekan. Tergantung siapa sekarang? Tergantung daripada iman kamu. Tergantung daripada kepercayaan kamu dengan Tuhan. Kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, maka yang terjadi coronavirus adalah hal yang jelek buat kita. Tetapi kalau itu hal kita percaya pada Tuhan, maka itu adalah hal yang baik untuk kita semua. Karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Makanya kalau lihat di situ berarti tergantung siapa saudara di hadapan Tuhan, dan iman saudara di hadapan Tuhan itu menentukan keputusan saudara. Nah, saat itu juga sama. Ini dua hal yang saya katakan tadi jelek tadi,
menyangkut kepada penebusan di mana Tuhan Yesus masuk di kayu salib. Sekarang kalau kita melihat yang baik sekarang, tokoh yang baik, ayat yang ke-32. Selalu Matius 27 terus saja, sudah lihat ayat 32. Jadi kalau kita melihat hal ini, saudara harus punya gairah yang lebih dalam lagi ketika saudara ngerti akan firman yang akan saya sampaikan buat saudara. Ayat yang ke-32, Alkitab katakan begini, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan siapa? Seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ini adalah tokoh yang berperan untuk kebaikan di dalam penebusan Kristus. Yang namanya adalah Simon dari Kirene. Saya itu walaupun dia dipaksa saat itu, tetapi pewahyuan yang hari-hari ini yang kita tangkap adalah ada Simon yang saat itu melayani dengan cara apa? Dengan cara tenaga dia. Jadi pelayanan dengan tenaga dia. Melayani Tuhan hari-hari harus dengan kekuatan kita. Maka kasihlah Tuhan Allahmu dan kekuatanmu juga. Maka saat ini adalah seperti Simon dari Kirene. Walaupun banyak orang pada waktu itu ketakutan, murid-muridnya tercerai-berai kemana-mana, tetapi ada Simon dari Kirene yang mau memikul salib sampai ke Golgota. Dan ini adalah penting buat saudara dan saya. Kalau saudara melayani Tuhan tidak dengan tenaga, maka kenapa dikatakan semangat ya, semangat ya? Ini bicara masalah Simon Kirene. Kalau kita ngomong tentang Paskah, jadi kalau saudara sehari ini sedang merempem, kalau saudara sehari-hari sedang mengalami down iman saudara, saudara lihat Simon Kirene ini. Memang perlu dipaksa kadang-kadang di dalam melayani Tuhan, supaya saudara bisa ngerti firman Allah. Dan Simon ini benar-benar dia memikul salib Kristus pada waktu itu. Memang Alkitab katakan, oh pikulah salibmu, ini bukan salib Kristus lagi, tetapi saat itu Simon Kirene memikul salibnya Kristus, artinya salib kayunya Kristus ya, bukan bebannya Yesus, bukan. Tapi saat ini kita bisa melihat bahwa hidup saudara juga harus mengalami hal yang sama. Bahwa kalian, saudara-saudara semua tempat ini harus melayani Tuhan dengan kekuatan saudara, dengan semangat saudara, dengan ide-ide kreatif saudara. Sehingga banyak orang dimenangkan oleh karena semangat ini. Dan kita tahu ini bukan masalah menolong Yesus. Yesus nggak perlu ditolong memang. Tetapi ini adalah pelajaran buat kita bahwa ada peran yang namanya Simon Kirene memikulkan salib Kristus. Apa fungsinya kalau hanya sebuah peran yang tidak ada artinya? Berarti kalau dia ditulis dalam Alkitab pasti ada artinya. Bukan hanya pada saat itu artinya ada, tapi seterusnya sampai kita hari ini. Sehingga artinya apa buat diri kita juga sama, bahwa peran Simon Kirene, saudara juga harus memiliki hal yang sama, yaitu layani dia dengan kekuatan saudara, dengan semangat saudara, dengan apa yang ada dalam diri saudara. Saudara harus melayani dia. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah saudara tahu bahwa di dalam tubuh kita tenaga, kalau saudara kekurangan tenaga, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Coba saudara pikir, kamu mau melayani Tuhan, kamu menyala-nyala, tapi kamu nggak punya tenaga, kamu nggak punya kekuatan. Maka yang terjadi adalah hanya sebatas dalam pikiran saudara, sebatas dalam roh saudara. Maka penting buat kita, buat tubuh, kita juga jaga supaya kita bisa melayani dengan baik di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu bahwa saat itu Yesus bukan berarti nggak kuat. Yesus secara manusia pada waktu itu memang letih, memang dia sakit, kesakitan, bahkan dia dicambuk, dicemeti 39 kali. Dan kita mengerti itu semuanya, bahwa betapa sedihnya semua murid-murid pada waktu terberai, dan hanya Ibu Yesus dan Yohanes yang melihat, itu pun agak jauh, dan sudah bisa lihat di situ betapa sedihnya saat itu. Nah, mungkin hari ini kalau saudara kebaktian hari ini nggak mengalami perasaan yang sama. Tapi coba saya ingin membuat saudara supaya masuk dalam cerita ini, dalam firman Tuhan ini, supaya tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi benar-benar saudara bisa ngerti dan mana yang harus saudara ambil. Apakah saudara Pilatus, apakah saudara imam-imam dan saudara-saudara, atau saudara Simon dari Kirene. Dan itu adalah pilihan kita masing-masing di tempat ini. Apapun itu hidup saudara, apapun yang saudara lakukan hari ini, apapun kondisi saudara, saudara harus memilih. Karena hari-hari ini Yesus sudah selesai memang di kayu salib yang saya katakan tadi, tetapi belum selesai pekerjaan-pekerjaannya di bumi ini. Karena Tuhan sekarang belum datang kedua kalinya untuk menjemput anak-anaknya. Selagi ada kesempatan, saudara harus mengalami hal yang sama seperti Simon Kirene, yaitu melayani Tuhan.
Betapa banyak kita dikejutkan dengan teman-teman kita yang sudah meninggal dunia, dipanggil secara cepat. Berapa banyak orang-orang di dunia ini yang dikasih kesempatan dengan keuangan yang berlebih, dengan tenaga yang sehat, yang luar biasa, tapi tiba-tiba langsung diambil nyawanya. Kemudian kita kaget-kaget. Selagi saudara masih sadar bahwa saudara nggak terkaget hari ini, bahwa saudara masih bernafas hari ini, ambil bagian saudara untuk melayani dia sesuai dengan bagian saudara. Saudara bisa di mana saudara melayani Tuhan di bidang saudara, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu ada arti dari Paskah itu sendiri. Walaupun kesengsaraan, walaupun korban yang saya katakan tadi. Tokoh yang berikutnya, bahkan sebelum ke sana saya mau katakan buat saudara, sampai Yesus berkata begini, Eli Eli lama sabachthani. Kalau sudah lihat di ayat 46-nya, ayat 46-nya, waktu Yesus pada saat itu kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa ini semuanya? Saudara, kalau saudara ngerti bahwa dosa itu membuat pemisahan antara manusia dengan Bapa, benar? Yesus itu menanggung dosa. Maka dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, seolah-olah dia menanggung dosa sehingga dia putus hubungan dengan Bapa. Masih ingat? Ngerti Bapak Yuannya? Dan saudara lihat di sini, dosa saudara semua tempat ini adalah ditanggung sama Yesus. Dan dosa itu membuat hubungan saudara dengan Bapa terpisah, terputus. Nah, Yesus ketika dia ngomong Eli, Eli, lama sabachthani, berarti dosa-dosa kamu dan saya, semua seluruh dunia ini dibebankan sama Yesus sehingga dia terpisah dengan Bapa, seolah-olah seperti itu. Walaupun kalau kita berbicara materi tunggal ini beda lagi. Maka sudah lihat di sini betapa Yesus memang saat itu menjadi manusia yang merasakan beban dosa setiap dunia dipikul oleh dia. Dan ini bukan apa ya? Contoh begini. Kalau aku punya tangan, kalau aku hanya untuk mengangkat petku ini beban saya kan saya punya kuasa untuk mengangkat ini. Jadi enak-enak saja. Gampang-gampang saja, ya kan? Jadi nggak perlu saya harus minta tolong oleh siapapun juga. Kenapa? Aku bisa untuk melakukan ini. Tetapi kalau aku seolah-olah aku ini sekarang menjadi orang yang tidak punya tangan, misalnya begitu. Apa yang harus aku lakukan? Ilustrasi ini menggambarkan betapa Yesus sebenarnya kuat. Dia bisa karena dia Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Dia nggak mungkin terputus dengan dirinya sendiri. Tetapi dia menanggung beban dosa tadi. Maka dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka kalimat seolah-olah ini berarti dosa saudara sebenarnya sudah ditanggung 100% oleh Tuhan Yesus Kristus. Tinggal saudara melakukan seperti yang tokoh Simon Kini tadi, melayani dia dengan kekuatan saudara, dengan apa yang saudara punya. Mari kita lihat tokoh yang kedua yang baik. Tokoh yang kedua yang baik adalah ayat yang ke-57 sampai 58. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ada yang bernama Yusuf Arimatea, atau Yusuf dari Arimatea. Dia orang yang kaya. Itu artinya dia melayani Tuhan dengan kekayaannya, melayani Tuhan dengan hartanya, melayani Tuhan dengan apa yang dia punya, kekuatan, talenta yang dia punya, semuanya dipergunakan untuk Tuhan. Memang saat itu untuk penguburan Yesus, kalau kita bicara soal saat itu, dan kita mengerti bagaimana dia harus meminta kepada Pilatus, kepada benar Pilatus. Ya, sehingga pada saat itu dia harus menghadap ke dia, kemudian diizinkan dan dia membeli kubur, dan Yesus dikuburkan di gua di situ. Dan saudara tahu betapa keuangannya diberikan untuk membeli kubur itu. Sekarang pewahyuan buat kita semua apa sekarang? Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang pelit, padahal Yesus nggak pernah pelit buat kita. Kadang-kadang memang kita sedang menyindir hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan pengennya ya duit dan duit. Kalau kita berbicara soal online, sehingga lihat itu hamba-hamba Tuhan pada kere semua gara-gara online semua. Dan saya bilang sama saudara, pertanyaannya bukan masalah online dan tidak. Kita ini dijadikan sama Tuhan supaya kita ini kaya karena dia sudah menjadi miskin. Dan apa kalau kita menjadi kaya? Kalau kamu menjadi kaya,
sepertinya kamu harus, maaf bukan sepertinya, tapi kamu harus menjadi seperti Yusuf Arimatea. Yaitu apa? Memberi di hadapan Tuhan, melayani dengan kekayaan saudara. Saudara mau terserah, saudara mau diberikan kepada siapapun, itu yang penting kamu melayani kepada Tuhan. Oke? Clear? Sehingga kita bisa mengerti bahwa bukan masalah kita ini mau memberikan persembahan, nanti kalau persembahannya dipergunakan, ini siasat yang bodoh, ini setan yang masuk di dalam otak kayak si Yudas. Masih ingat kan Yudas? Ada Maria yang pasal itu mengolesi, mengurapi Yesus, kemudian dengan minyak yang mahal, dan Yudas bicara soal apa? Harga. Sudah bisa ngerti pada waktu itu kan? Ya kan? Dia seolah-olah kayak gitu loh. Hari-hari ini perang di medsos juga seperti itu. Sehingga kita sebagai hamba Tuhan juga menyedihkan kita hari-hari ini. Tetapi Paskah seharusnya membuat kita bersatu hari ini. Paskah seharusnya kita memberi seperti Yusuf Arimatea yang dengan sendirinya melayani Tuhan dengan kekayaannya. Bukan dengan paksa, bukan dengan ditakut-takuti, memang bukan dengan diintimidasi dengan firman Tuhan sekalipun, tapi dengan hati yang menyembah, hati yang memberi di hadapan Dia. Dan Paskah seharusnya sudah selesai dengan problem-problem yang saya sebutkan tadi. Sekarang problem-problemnya sekarang bagaimana supaya kita menyenangkan Dia di dalam Paskah ini. Karena Yesus begitu sengsara saat itu. Karena Yesus begitu luar biasa menanggung dosa dan beban, kesakitan yang luar biasa saat itu. Tapi hari-hari ini kita bisa bersukacita. Dan sudah tahu nggak bahwa nabi-nabi zaman lama itu pengen hidup zaman sekarang loh. Serius. Karena nabi-nabi zaman dulu itu hukum Taurat. Dan saudara tahu bahwa konsekuensi hukum Taurat kalau kamu nggak melakukan hukum Taurat, itu bahayanya minta ampun. Ya kan? Ada kutubnya kalau kita nggak melakukan hukum Taurat. Tetapi hari ini kita karena anugerah, karena Tuhan Yesus sudah disalib dan selesai, maka kita bisa bergembira, kita bisa memberi seharusnya tanpa ada ejek-ejekan, tanpa adanya sindir-sindiran, tanpa adanya orang yang lucu-lucuan di sepanjang zaman ini. Dan saya mau katakan buat saudara, memang ini memang diizinkan Tuhan semuanya. Silakan supaya saudara tahu mana hamba Tuhan yang bagus dan tidak, mana hamba Tuhan yang takut Tuhan dan mana tidak, mana hamba Tuhan yang benar-benar sesuai dengan hatinya Tuhan ataupun tidak. Tuhan izinkan semuanya ini supaya setiap kita bisa melihat, setiap anak-anak Tuhan melihat, oh ternyata hamba Tuhan yang saya anggap hebat ternyata tidak hebat ketika ada COVID-19, ketika ada ibadah online. Sehingga sudah bisa mengerti saat ini mana yang benar, mana yang tidak. Itu kalau hamba Tuhan. Lah nek kamu itu juga sama. Kamu juga akan dibedakan yang sama gitu loh. Makanya saya bilang sama saudara, karena kadang-kadang ada orang yang bahkan di dalam ayat di atasnya di apa namanya 46 ke atas gitu ya. Kamu baca di sana, coba kalau dia bisa menurunkan ngejek dia. Kalau dia bisa menurunkan, menyelamatkan dirinya sendiri, saya akan percaya kepada dia. Ada orang juga seperti itu. Coba buat musisat, kalau buat musisat aku percaya kepada kamu. Loh, kamu percaya pada kalau dia yang ngomong begitu tuh percaya, terus apa untungnya buat kita? Dipikir. Kemudian kamu coba buat musisat hari ini minum racun, misalnya gitu ya. Coba kalau minum racun, aku mau percaya kepada kamu kalau kamu gak mati. Nah terus kalau nggak mati, kemudian kamu percaya Yesus, terus untungnya apa tuh? Kok nantang-nantang? Lucu kan orang kayak gini nih? Lucu. Demikian juga orang yang mau mujizat. Coba buat KKR, COVID-19, tumpang tangan dalam nama Yesus sembuh. Kalau gitu aku percaya. Loh, kamu percaya terus ngopo gitu? Ya kan? Fungsinya nggak ada apa-apanya kalau cuma nantang satu orang. Nggak berguna bukan? Nah lebih bagus hari ini kalau kita di dalam Paskah ini kita nggak tantang-tantangan, tetapi kita yakin benar bahwa Yesus sang pembuat mukjizat tadi benar-benar melakukan perkara-perkara yang selesai di kayu salib. Sehingga hari ini kita bisa mengerti betapa hebatnya Tuhan menanggung derita itu. Sehingga setiap gereja Tuhan boleh bersekutu, boleh bersatu. Gereja apapun denominasi saudara itu nggak penting buat kita. Yang penting salib Kristus, kamu percaya atau tidak? Kuasa Kristus, kamu percaya atau tidak? Darah Yesus mengampuni, percaya atau tidak? Yesus disalib itu mukjizat itu atau tidak?
Percaya tidak mau saya? Ya. Yang ada kuasa di dalam salib Kristus. Kalau kamu nggak percaya kuasa kasih Kristus, mending nggak usah Kristen. Serius? Ya benar Pak. Mending nggak usah Kristen. Kenapa? Aneh sekali. Kalau saudara nggak percaya sampai detik ini nggak ada mukjizat, aneh sekali. Ya rugi. Sekali saya rugi juga itu ngergeti orang Kristen. Motor-motor orang Kristen. Iya Pak. Ya kan? Kenapa dia nggak percaya? Ada apa? Ada masalah apa dengan kalian? Nggak percaya mukjizat Tuhan? Apakah saudara pernah dikecewakan Tuhan Yesus? Apakah saudara gara-gara saudara terlalu tinggi ilmunya lebih daripada Roh Kudus? Sehingga saudara melebihi daripada Tuhan? Aneh kan? Ya benar Pak. Ayo kita renungkan kembali pada firman Tuhan, kembali pada Alkitab. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara sudah siapkan di rumah yang ada anggur, kemudian ada roti, sudah siapkan, kita akan siapkan tempat ini. Kita percaya bahwa kuasa darah Yesus selalu membuat hidup saudara seharusnya lebih daripada pemenang. Sehingga 4 tokoh saya ulangi lagi, ada 2 tokoh yang jelek, ada 2 tokoh yang bagus. 2 tokoh yang jelek adalah Pilatus, berarti dia cuci tangan. Kalau ada masalah apa-apa, saudara suka cuci tangan. Kalau ada masalah di gereja, cuci tangan terus. Kalau hari-hari ini COVID Corona, ya bener, cuci tangan. Ya. Karena COVID gitu ya, 19 saudara banyak cuci tangan, betul. Tapi ini cuci tangan masalah. Kalau cuci tangan masalah hal COVID, nggak masalah. Nah, yang kedua adalah imam-imam dan para serdadu-serdadu yang mengolok, yang mengejek. Artinya apa? Dia yang berperan untuk apa? Menjatuhkan, saling menyikut, saling tidak memanusiakan. Dan itu arti dalam kita bisa belajar bersama-sama. Tokoh yang bagus adalah Simon dari Kirene, yang dengan kekuatannya, tenaganya, walaupun dia dipaksa, dia melayani Tuhan Yesus yang waktu Yesus mau disalib. Yang berikutnya adalah Yusuf Arimatea. Sehingga pada saat itu dia juga dengan kekayaannya, dia melayani Tuhan. Mari kesimpulan saya buat saudara, 4 hal ini, pilih saudara. Saudara mau pilih yang mana? Tokoh Yudas kalau saudara pilih berarti sudah nggak Kristen. Kenapa saya nggak sebutkan tokoh Yudas hari ini? Ya kan? Nah, makanya saya tahu 4 ini saja. Bagaimana dengan hidup saudara? Saudara mau pilih yang mana? Gitu ya. Bagi saya memilih dengan apa yang ada. Saya ingin melayani Tuhan dengan kekuatan, masih sehat, masih kasih hidup, masih kasih kesempatan, kita melayani Tuhan. Dengan kekuatan, kekayaan yang ada, Tuhan berikan berkat-berkatnya, saya juga melayani Tuhan dengan kekayaan yang ada. Dan itu nggak urusan dengan dipergunakan oleh siapa dan untuk apa, yang jelas untuk memuliakan nama Dia. Haleluya. Saudara siapkan hati saudara. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita supaya Roh Kudus menaungi kita dan membuat hidup kita mengerti akan karya terbesar salib Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagi nama Dia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah